Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Depok dari fraksi Partai Amanat Nasional, Igun Sumarno, menggelar kegiatan reses masa sidang 1 tahun 2025 di kawasan Cilodong, Minggu 2 Februari 2025. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Dalam kegiatan tersebut nampak para tokoh masyarakat serta para tokoh lingkungan mengikuti kegiatan reses dengan antusias. Politisi senior Partai Amanat Nasional Kota Depok Igun Sumarno mengatakan bahwa reses bertujuan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Depok, Igun Sumarno menyoroti program unggulan terkait janji politik wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih Supian Suri dan Chandra Rahmansyah terkait alokasi anggaran 300 juta per RW. Menurut tokoh pendidikan ini, program 300 juta per RW menjadi terobosan baru yang dapat mendukung pembangunan mandiri di setiap lingkungan RW di seluruh kota Depok. Alhamdulillah kita udah hari ketiga ya untuk reses ini. Alhamdulillah antusias masyarakat kadang-kadang melebihi dari jumlah apa yang kita undang. Ya mungkin karena masyarakat sudah tahu mendengar bahwa ada program baru yang memang ini menjadi primadona di Kota Depok. Yang salah satunya itu yang sudah menggelegar nih, jadi program 300 juta per RW. Ini sangat luar biasa. Jadi masyarakat ingin bertanya, ini penggunaan 300 juta itu seperti apa? Nah, tetapi rata-rata dari 300 juta ini kemarin pada saat musrembang itu saya kira sudah hampir 80% tuntas sudah dijelaskan oleh tim dari kelurahan, mungkin dari Bapeda juga. Nah, cuman intinya memang kita berpesan kepada masyarakat bahwa khususnya Pak RW, tolong dengan 300 juta ini jangan euforia gitu. Artinya, wah ini durian runtuh nih gitu kan dengan 300 juta itu. Tetapi dengan 300 juta ini adalah sebuah program yang diberikan kepada masyarakat dan untuk dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya tadi itu yang sedikit saya bertanya tentang kemarin pada saat musrembang, mohon maafnya ini bisa nanti dipertanyakan ya, ini satu pertanyaan dari saya juga maksudnya. Ada salah satu RW di Sukatani RW 1 bertanya, Pak kami ini setelah dibagi yang lain dari 269 itu saya membeli ambulan 250 juta. Nah itu sisanya saya masih ada nggak? Nggak ada, sisanya itu dipakai untuk kursi dan lain-lain. Oke. Nah saya nanya justru ini 250 juta ini harga ambulan apa harga mobil? Itu pertanyaan saya. Nah jadi dia bilang itu harga mobil Pak. Loh, kalau harga mobil itu jangan disebut ambulan. Karena mobil itu belum dia dimasukin ke karoseri dirubah lagi fungsinya belum bisa disebut ambulan. Nah sekarang dengan misalkan kita beli 250 juta harga mobil, berarti setelah itu dimodifikasi menjadi ambulan. Berarti kan harus dirubah karoserinya kan, tempat duduknya harus dirubah, lalu di dalamnya juga ditambahkan dengan kurung batang dan lain-lain aksesoris segala macam itu. Nah ini kan harus dijelaskan, jangan sampai nanti pada saat dia mau beli lalu hanya mobil, begitu diperiksa mana ambulan, ya ini beda penafsiran gitu kan, penafsiran mobil dengan ambulan. Ini mohon penjelasan lah kepada teman-teman yang di Bapeda lah terutama ya, menjelaskan kepada RW itu banyak yang membeli ambulan itu seperti apa sebetulnya 250 juta itu. Nah ini mungkin saya juga masih belum paham nih. Apakah ada showroom ambulan khusus? Apakah ada showroom ambulan khusus? Nah saya tanya kemana-mana, saya kan punya ambulan sekarang kita punya 3 ya. Itu
kita ya dimodifikasi, bukan langsung sudah bukan jadi. dari showroom kita beli ambulan, ada showroom ambulan, tidak ada. Artinya kita beli mobil modifikasi sendiri dan itu butuh biaya. Makanya 250 juta ini kalau hanya harga mobil berarti dia harus nambah lagi anggaran. Nah, pada saat nambah anggaran bukan masalah besar kecil, tapi beda anggaran itu kan jadi masalah gitu kan. Nah, ini salah satu yang menurut saya pemahaman seperti ini harus dijelaskan sedetailnya, jangan sampai nanti ada permasalahan di masyarakat. Kalau satu RW satu ambulan, katakanlah sedepok itu ada berapa ribu RW, mungkin saya kira lebih dari 20 atau 30 RW yang beli ambulan. Nah, kalau itu semua masalah, coba disatukan jumlah uang itu kan menjadi banyak juga. Saya kira itu kali ya. Rentan penyelewengan nggak sih Bang kalau nggak ada pengawasan di dana itu Bang? Nah, saya kira yang namanya dana ya itu tergantung dari orangnya. Tapi kita sekarang berhusnuzon bahwa dengan luncurnya uang 300 juta ini, kita yakin bahwa ini akan termanfaatkan sesuai dengan anggaran. Jadi mudah-mudahan tidak ada penyelewengan. Nah, tetapi di balik itu yakin kita ini kan dari legislatif, eksekutif juga harus diadakan pengawasan ya secara intensif, terutama kita bimbingan lah gitu. Jadi bagaimana penggunaan anggaran ini yang benar gitu kan. Masyarakat dengan sekarang diberikan dana seperti itu yang baru 300 juta itu ya belum berpengalaman kan. Ini Depok kan mungkin baru pertama ini, di kota-kota lain yang memberikan anggaran langsung ke RW. Nah, sementara ini kan RW di kita itu kan hampir satu keseluruhan. Ini bagaimana tata cara itu? Tentunya ini kan harus ada pendampingan khusus dari pemerintahan, dari tim, bagaimana biar dana ini tidak ada penggunaannya tidak diselewengkan gitu loh. Nah, itu mungkin diantaranya saran dari kita lah gitu lah.